Definisi dari manusia. Menjadi manusia itu tidaklah gampang ataupun susah. Ada beberapa orang yang hanya menerima seapa adanya dia hidup, ada yang ingin terus berubah, ada yang terus ingin meminta lebih. Namun pertanyaannya adalah, apakah hidup benar? Dalam video ini kita akan menjelaskan 4 poin untuk dapat menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, definisi manusia, hal yang mempengaruhi perbedaan manusia, bagaimana pandangan Buddha terhadap manusia itu sendiri, dan yang terakhir, ajaran Buddha bagaimana manusia itu selesai hidup. Langsung aja kita masuk ke penjelasan. Definisi manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki akal pikiran dan juga hati nurani. Dengan ini, kita dapat mengetahui sedikit gambaran bagaimana manusia itu bisa berkembang dan hidup. Seperti manusia yang lain, manusia membutuhkan lingkungan untuk bisa berkembang dan hidup. Hal yang mempengaruhi perbedaan manusia. Di dalam lingkungan inilah yang dapat mempengaruhi bagaimana manusia itu bisa berbeda antar satu individu dengan yang lain. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi bagaimana manusia itu bisa berbeda satu sama lain. Yang pertama, keluarga. Karena keluarga adalah orang yang pertama dan juga hal yang paling lama melekat ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka keluarga adalah hal utama yang paling berdampak dalam hal ini. Bila kamu dididik sebagai orang jahat dalam keluargamu, maka kamu akan bisa menjadi salah satu penjadi mereka yang berbuat jahat dan juga sebaliknya. Namun ini bisa berubah karena ada hal lain yang harus diperhatikan. Kedua, kehidupan sosial. Selain keluarga, kehidupan sosial tentu bisa memberi dampak besar untuk bagaimana kamu bisa berinteraksi sama yang lain. Bila temanmu, gurumu mengajari kamu hal yang berbeda, maka kamu pasti akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan juga mana yang harus diawasi dan harus dihindari. Budaya, suku, ras, dan agama. Keempat tersebut bisa juga mempengaruhi satu perbedaan atau ciri khasmu dengan yang lain. Karena dengan perbedaannya agama, suku, dan lain-lain, kamu harus bisa menggunakan berbagai cara atau bisa berinteraksi dengan mereka dengan aman dan nyaman tanpa ada konflik. Dan juga hal ini mempengaruhi pola pemikiran kamu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lingkungan itu sendiri. Dengan adanya peraturan dan hukum yang membatas kita sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hal ini bisa membentuk bagaimana kamu menjalani kehidupan sehari-hari. Media. Dengan zaman sekarang yang serba IT, untuk mencari ilmu dan referensi sains sangatlah gampang. Namun hal ini juga berdampak langsung ke realita dan juga diri sendiri. Secara sadar dan tak sadar, kita menerima pesan melalui iklan, acara televisi, film, permainan, dan musik yang memperkuat atau bertentangan dengan keinginan kita tentang kehidupan. Dan apakah kita harus puas dengan diri kita atau tidak? Penggambaran palsu tentang realitas ini dapat merusak persepsi diri kita. Yang terakhir, penampilan diri sendiri. Bagaimana kita melihat dan menampilkan diri kita kepada dunia menunjukkan banyak hal tentang siapa kita. Ini juga dapat mempengaruhi cara orang lain memandang dan memperlakukan kita, yang pada gilirannya membentuk pembentukan identitas. Identitas fisik kita tidak dangkal, ini sebenarnya adalah aspek diri kita yang kita kaitkan dengan rasa identitas kita. Penampilan dan cara kita mengekspresikan diri adalah cara kita memilih untuk mewakili identitas ini secara visual. Kita dapat memilih untuk memproyeksikan budaya, minat atau status pribadi kita melalui penampilan kita. Bagaimana pandangan Buddha terhadap manusia itu sendiri? Menurut agama Buddha, manusia itu terdiri atas unsur-unsur fisik dan psikis, yang kedua-duanya bersifat selalu berubah dan tidak kekal. Dalam agama Buddha, nilai aku tidaklah ditentukan oleh kebendaan atau segi kepercayaan, melainkan oleh praktek hidupnya yang menjalankan sila, samadhi, panna. Manusia memiliki kemauan bebas untuk berpikir, berbicara, dan bertindak. Keluhuran manusia maupun kerendahan manusia tergantung pada ketiga unsur. Sang Buddha adalah seorang manusia yang hidup di dunia sebagai salah seorang terkemuka di bidang agama atau filsafat. Sang Buddha memandang penggambaran manusia di dunia secara tajam dan melihat segala yang telah dicapainya sebagai hasil usahanya sendiri. Dalam hal ini, kedudukan manusia adalah yang tertinggi. Manusia adalah Tuhan bagi diri sendiri. Ajaran Buddha bagaimana manusia itu selesai hidup. Sebelum saya memberitahu bagaimana manusia itu selesai hidup, ada 5 sila Buddhis yang harus dilakukan. Tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak berperilaku seks yang salah, tidak berkata bohong, tidak meminum obat yang mencandu, dan minuman keras. Dengan hal ini sudah diketahui, maka biasanya apabila kita melanggar salah satu dari 5 sila ini, maka kita dicap sebagai orang jahat. Biasanya orang jahat langsung dikucilkan dan dilakukan secara negatif, namun hal ini berbeda dengan Buddha. Buddha menganggap bahwa orang jahat itu hanya gelap secara batin. Jadi, kita sebagai umat beragama harus bisa membimbing dan menolong dia untuk menggunakan akal pikiran dia serta mengingatkan akan perbuatan dia agar untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada perintah dan ajaran Buddha, karena tidak seorang pun yang dapat mengendalikan kemajuan spiritual orang lain. Sang Buddha telah mendorong kita untuk mengembangkan dan menggunakan pemahaman kita. Sang Buddha telah menunjukkan kita jalan untuk pembebasan kita dari penderitaan. Aturan yang kita coba jalani bukanlah perintah. Hal ini jalani secara sukarela. Inilah ajaran Buddha. Mohon diperhatikan. Dengan nasihat ini dan pikirkan kembali. Jika engkau pikir ini sesuai bagimu untuk mempraktikkan nasihat, maka cobalah untuk mempraktikannya. Engkau dapat melihat hasilnya
melalui pengalamanku sendiri. Sang Buddha menasihati kita tentang bagaimana menjalani kehidupan murni tanpa menetapkan perintah dan menggunakan ketakutan atau hukuman. Jadi kesimpulannya adalah selagi kita bisa bertanggung jawab perbuatan kita bisa menjaga lingkungan kita bisa saling tolong menolong, kita juga tak lupa untuk menaati aturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kita, maka kita juga bisa menjadi manusia yang baik. Sekian dari saya melalui video ini, terima kasih.